Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sinalamin dengan NIM F1G321046. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas menggambar teknik lingkungan. Macam-macam proyeksi dalam gambar teknik. Apa sih itu proyeksi? Secara sederhana, proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan sebuah titik, sebuah garis, atau sebuah bidang pada sebuah objek, dan kurung garis atau bidang datar, sehingga menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut hasil proyeksi. Untuk memproyeksikan suatu titik atau sebuah garis pada suatu objek, diperlukan satu garis yang akan memproyeksikan atau mencerminkan titik dan garis tersebut ke suatu objek yang dituju. Garis tersebut ialah yang dinamakan garis proyektor. Antara garis proyektor dan garis hasil, proyeksinya selalu berpotongan tegak lurus. Jenis-jenis proyeksi pada gambar teknik. Jenis gambar teknik proyeksi yaitu ada 4. Pertama, proyeksi perspektif dan kurung sekenografik. Dalam proyeksi perspektif, garis proyeksi dalam kurung garis radial visual bertemu di sebuah titik konvergen, seolah-olah kita sedang memandangi gambar proyeksi pada sebuah kertas yang tembus pandang. Di mana gambar tersebut merupakan bentuk yang sama dengan benda nyata yang ada di belakang kertas transparan tersebut. Ukuran tampang gambar sangat bergantung pada seberapa jauh jarak dengan pengamatan dengan objek. Sesungguhnya, perhatikan gambar berikut ini, yaitu ada orang yang memandangi bidang gambar. Kedua, yaitu proyeksi sejajar dalam kurung ortografik. Proyeksi ini masih ada kemiripan dengan proyeksi perspektif. Namun, dalam memandang gambar dan objek yang nyata yang ada di belakangnya dalam kedudukan yang sejajar, sehingga terlihat seperti seukuran. Perhatikan gambar berikut ini. Dan yang ketiga, proyeksi satu bidang atau proyeksi miring. Proyeksi satu bidang merupakan sebuah cara untuk melihat beberapa perubahan atau kemiringan yang sengaja dilakukan. Proyektor, objek pada bidang gambar. Proyeksi ini merupakan tipe proyeksi ortografik yang istimewa atau dikenal dengan bentuk proyeksi aksonometrik. Nah, perhatikan gambar berikut ini, yaitu ada yang diputar direbahkan ke muka, dan ada aksonometrik, dan di bawahnya yaitu bidang proyeksi. Selain bentuk aksonometrik, proyeksi satu bidang juga dikenal dengan nama proyeksi miring, sekilas tampak mirip atau sejajar, seperti proyeksi aksonometrik. Namun bentuk proyeksi miring mengambil sudut lain dari 900 dengan bidang proyeksi, sehingga hasil yang nampak pada bidang gambar akan terlihat bermacam-macam perbedaannya. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya, atau bergantung dari sudut yang oleh proyektor dibuat dengan bidang proyeksi. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Yaitu ada pensil memperlihatkan arah proyektor, ada bidang miringnya, ada miring, dan di bawah ada bidang proyeksinya. Proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Ini adalah proyeksi keempat, yang terakhir. Proyeksi ini seperti menyusun 3 buah kaca. 2 buah kaca dalam posisi berdiri, menyilang seperti tanda plus. Dan sebagian lagi dengan posisi mendatar, berada di tengah dan akhirnya akan membagi ruangan atas dan ruang bawah. Dengan demikian, terbentuklah 4 buah bidang yang dibedakan dengan sebagai sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Garis-garis yang tepat membentuk perpotongan itu dinamakan sumbu koordinat. Titik perpotongannya dinamakan titik pangkal. Perhatikan gambar di bawah ini, yaitu ada bidang depan, bidang profil, dan bidang mendatar. Dalam menggunakan proyeksi, sudut pertama dan sudut ketiga, yang harus diingat adalah bahwa dengan sudut bagaimanapun objek ditempatkan, pengamat
memandangnya dari sebelah depan bidang dan dari atas bidang mendatar. Dari bahwa dengan sudut bagaimanapun kita harus memandang dari sebelah depan, bisa memandang dari sebelah depan bidang dan dari atas bidang datar. Referensi, dan baiklah, mohon maaf, dengan ini berakhir pula saya menjelaskan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.